Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Tentu saja masih ada di sini Bu Tuti nemenin kalian 30 menit ke depan teman-teman. Kelamaan ya, 20 menit aja deh. Nah, kali ini aku akan membuat bugis mandi. Kebetulan ada PO kemarin nih. Udah lama sih ya, udah seminggu lalu ini videonya aja yang telat. Oke teman-teman, aku akan spill caranya membuat, semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman setelah yang satu ini. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Selamat datang untuk yang baru bergabung ya di sini. Kita akan bikin yang manis-manis kayak yang punya channel. Kita akan membuat bugis berendam. Oke, kita masuk langkah pertama, yaitu aku akan bikin untuk isiannya dulu teman-teman. Seperti biasa, kita sisir halus dulu gula merahnya. Di sini ada kurang lebih 400 gram gula merah. Setelah gula semua terpotong, kita akan tampung di panci teman-teman. Tambahkan sedikit air. Di sini aku menggunakan sospen ya 18 cm dari Signora. Nah, ini kita masak sampai gulanya larut aja ya teman-teman, sampai gulanya mencair. Kemudian kita akan saring. Ini kita wajib saring ya teman-teman, supaya nggak ada kotoran dari gulanya ya. Suka ada kayak apa ya, kayak batang-batang apa gitu di gula merahnya. Kadang suka ada juga ada tawon dan lain sebagainya. Jadi kita harus saring ya. Kecuali teman-teman mungkin beli gula yang premium yang benar-benar bagus ya. Ini aku soalnya belinya gula di pasaran yang biasa, jadi harus lebih hati-hati lagi mengolahnya. Kemudian kita masukkan kelapa parut ya teman-teman. Kelapa parut yang dikupas kulit arinya, tambahkan dengan gula pasir kembali. Di sini aku 3 butir kelapa menggunakan 400 gram gula merah dan 100 gram gula pasir. Tambahkan juga dengan vanili, dengan margarin dan juga garam. Diaduk, dimasak sampai airnya saat seperti ini teman-teman. Nah, ini udah ready ya. Kita akan sisihkan dulu. Tunggu sampai dingin. Setelah dingin kita akan bulet-buletin ya teman-teman. Untuk lebih gampang lagi kita membentuk bugisnya. Nah, di sini aku masih punya endapan daun suji teman-teman. Nah, yang di gelas ini adalah endapan daun suji. Kemudian sekarang aku tinggal membuat jus pandannya aja ya. Jus pandannya yang fresh. Jadi nggak akan diendapin dulu teman-teman. Karena memang pesenannya juga mepet-mepet semuanya, jadi hampir tiap hari ada pesanan. Aku sedikit kewalahan ngatur waktu, jadi nggak sempat membuat jus pandan dari jauh hari. Cuman masih ada sisa jus daun suji dari pesanan sebelumnya ya teman-teman. Jadi kita tambahkan aja daun pandan supaya lebih wangi lagi. Oke, kita lanjut ngehalusin daun pandannya. Kita blender aja teman-teman, nggak usah ditumbuk mah itu zaman dahulu kala ya. Zaman ibu-ibu kita membuat jus pandan, kita mah blender aja dengan sedikit air. Setelah halus, tahap pertama kita akan masukkan kembali pandan berikutnya. Aku lebih senang menggunakan air secukupnya ya teman-teman, supaya nanti hasil pandannya itu jus pandannya padat. Jadi bukan banyak air. Jadi dilakukan penghalusan secara bertahap ya. Setelah hancur akan aku masukin lagi sedikit lagi daun pandannya. Begitu sampai selesai semuanya dihaluskan ya teman-teman. Setelah semua selesai di blender, kita akan saring jus pandannya. Di sini aku menggunakan glove ya teman-teman, karena apa nggak tahu ya, aku alergi sama daun pandan. Pokoknya kalau membuat daun pandan, jus pandan memeras tanpa sarung tangan, itu tangan pasti bakalan gatel banget teman-teman, susah hilangnya.
Jadi kalau mengolah pandan aku mesti pakai glove. Selain higienis juga ya, tapi bukan sok higienis. Mungkin kalau enggak karena alergi pandan, aku juga enggak terlalu pakai glove untuk membuat seperti ini. Kita masuk ke saringan yang kedua. Ini aku saring kedua ya, biar benar-benar serat-serat dari pandan itu enggak ada. Takutnya nanti akan menjadi pahit. Nah, ini kita mendapatkan jus pandan. Ini juga aku sudah mulung-mulungin isian dari bugisnya yang tadi kita buat. Unti yang tadi kita buat ya, udah dingin aku pulung-pulungin. Kita pindah ke fla. Sini aku membuat fla terlebih dahulu teman-teman supaya nanti dipakainya bisa set ya setelah dingin. Kita punya tepung beras, kemudian ada air kapur sirih, kemudian ada garam. Di sini aku menggunakan susu full cream cair juga. Masukkan sedikit susu full cream cair, kemudian aduk tepung beras sampai larut. Jadi dimasukin cairannya sedikit demi sedikit ya teman-teman, supaya gampang larutnya. Kalau sekaligus banyak cairannya itu suka susah larut tepung berasnya teman-teman, jadi mengkerindil. Nah kalau sudah larut, sudah menyatu dengan cairan tepung berasnya, kita tambahkan sisa dari susu full cream. Biar makin endus, kita tambahkan juga susu SKM teman-teman, kental manis ya. Kita tambahkan juga santan. Nah, lo gimana nggak gurih? Kebayang gurihnya ya teman-teman. Masuk susu full cream, susu kental manis, masuk juga santan. Nanti kita tambahkan juga garam ya. Aduk-aduk rata sampai semuanya larut. Kemudian kita akan masak sampai dia mengental menjadi bubur sumsum. Di sini cairannya aku tambahin juga air ya teman-teman, karena tadi dengan cairan seperti tadi 1000 ml itu terlalu padat. Jadi aku tambahkan lagi air supaya mendapat kekentalan yang pas. Nah, ini sudah seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk air cairan gitu aku memang susah banget nakar takaran pas ya teman-teman. Jadi lebih sering pakai perasaan dikira-kira. Nah, ini teksturnya udah bagus banget, sudah blubuk-blubuk juga, sedikit menggerindil, nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini diaduk-aduk, kemudian kita dinginkan ya, sampai benar-benar dingin, supaya nanti kita gampang untuk membentuknya. Sebelum melanjutkan pekerjaan, ada baiknya kita mengupi dulu teman-teman, supaya matanya cenghar gitu ya, supaya matanya melek gitu, nggak ngantukan. Ini sudah di jam subuh ya teman-teman. Seperti biasa, nggak boleh ketinggalan kopinya. Kalau teman-teman lebih suka kopi hitam atau kopi creamer, atau ngeteh kalau lagi kerja, sharing di kolom komentar ya. Ini penting banget, jadi teman-teman harus sharing. Kalian minum apa tiap pagi kalau baking? Bu Tutinya ngaco. Emang seru sih ya, jadi kita memang harus sambil santai kerjanya supaya nggak tegang, supaya nggak terlalu capek, nggak boleh terlalu serius teman-teman. Sebelum lanjut, teman-teman absen dulu dong dari kota mana aja yang sudah hadir di sini menonton video aku untuk membuat pesanan bugis berendam. Halo semuanya dari Sabang sampai Merauke. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, dan share. Supaya lebih berkembang lagi channelnya Bu Tuti. Dan lebih semangat lagi akunya untuk sharing-sharing resep, tutorial, baking, cooking. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini aku memiliki 4 bungkus tepung ketan putih teman-teman. Kita tampung di baskom besar ya. Kita tampung di baskom besar, kemudian kita tuangin santan hangatnya. Di sini memakai santan hangat ya. Kalau teman-teman memakai santan instan,
Untuk satu bungkus tepung ketan itu 500 gram ya, bisa cukuplah memakai satu aja, cukup memakai satu aja karena nanti kan pakai jus pandan juga ya, jadi gurihnya nanti juga didapat dari jus pandan. Kalau mau yang premium, teman-teman bisa tambahkan santan kental sebanyak mungkin supaya lebih gurih ya. Karena di sini aku menjual dengan harga merakyat. Jadi cukup dengan satu bungkus santan untuk satu bungkus tepung ketan, teman-teman. Jadi 4 ini yang menggunakan 4 bungkus eh, santan instan untuk 4 bungkus tepung ketan. Lanjut diaduk-aduk sampai rata, sampai kalis menjadi adonan yang kalis, dicampur dengan jus pandannya tadi, ditambahkan juga dengan garam. Aduk sampai tercampur dengan rata. Nih, adonannya udah enak banget nih teman-teman. Lanjut kita akan ngebentuk ya. Ngebentuk sambil ngopi-ngopi teman-teman. Jangan lupa. Oke, kita ini tutup dulu sebagian dari adonan supaya dia nggak kering. Jadi kita akan buka sedikit untuk adonan yang akan kita bentuk saja. Oke, kita siap bentuk ya teman-teman sambil ngopi, jangan lupa. Nah, di sini aku akan mengukus dengan wokpan 30 cm dari Signora, lengkap dengan steamernya ya. Nah, ini nggak akan dialasin apapun karena dia memang sudah anti lengket. Jadi mau langsung aja aku taruh-taruh di steamernya ya teman-teman. Ini steamernya besar banget, 30 cm. Jadi muat kurang lebih sekitar 35 bulatan ya. Tergantung juga sih, kalau bulatannya kecil-kecil bisa lebih muat jadi 40 pieces. Ini di sini aku muat kurang lebih 35 pieces. Kalau sudah dibulat-bulatkan isiannya itu lebih gampang ya teman-teman, lebih cepat kerjanya. Sama kayak membuat nastar. Kalau sudah dibulat-bulatin gitu kerjanya jadi satu. Sebentar aja untuk membuat 200 pieces bugis itu sebentar kok, nggak lama teman-teman. Lakukan sampai semua bahan habis ya, habis terbulat-bulat. Cara membulatnya teman-teman lihat seperti ini. Nggak perlu harus bulat sekali, jadi yang alami aja, dikepel-kepel ya teman-teman. Semakin alami bentuknya semakin bagus, nggak harus bulat. Nanti juga akan bulat sendiri sih, nanti akan bagus sendiri hasilnya setelah dikukus. Ini kecepatan normal ya teman-teman, aku nggak cepet-cepetin. Karena sudah terbiasa jadi cepet ngulunginnya. Oke, ini udah selesai, sudah penuh semua isian dari bugis mandi di steamernya. Kita akan khusus. Tuh kan, kita akan khusus lagi. Kita akan kukus. Astagfirullahaladzim, Bu Tuti. Kita akan kukus ya kurang lebih selama 20 menit atau 15 menit, terserah matangnya gimana. Kemudian kalau sudah ngukus, teman-teman jangan lupa buka tutup kukusan kurang lebih 5 menit ya. Setiap 5 menit itu teman-teman harus buka tutup kukusan supaya bugisnya tuh nggak melebar. Supaya bentuk bugisnya itu tetap cantik seperti awal dibentuk ya. Tuh kan keren banget pokoknya. Wokpan 30 cm dengan steamer dari Signora. Enak banget buat ngukusnya, anti lengket pula. Di sini aku mempunyai 2 buah. Kalau teman-teman beli mungkin dapatnya 1 buah ya. Di sini aku mempunyai 2 buah steamer. Jadi bisa giliran makainya. Oke teman-teman, nanti aku cantumin link untuk pembeliannya ya. Asik, udah jadi bugis berendam kita separuh. Tuh kan teman-teman bisa lihat hasilnya bagus, mulus. Meskipun tadi aku bikinnya asal diemek-emek ya teman-teman. Ternyata belum loh ini. Jadi tadi dibuka tutup dulu sebentar ya. Setelah itu baru ini yang beneran kita angkat. Yang terakhir.
Pokoknya wajib dibuka tutup setiap 5 menit supaya hasilnya bagus, nggak bleber. Hasilnya cakep, bulat, mulus seperti ini. Ini dia, warnanya cakep banget tanpa pewarna makanan, tanpa pewarna tambahan ya teman-teman. Ini murni 100% jus pandan dan jus daun suji. Lanjut kita ngukus yang kedua. Waktunya sama, kurang lebih 20 menit. Sementara ngukus itu kita akan pindahkan. Ini dia hasilnya teman-teman. Ini enak banget, legit, gurih banget, wangi, pandannya nggak nahan. Oke, kita pindahin ke wadah yang sudah kita sedikit oles dengan minyak goreng supaya nggak terlalu lengket ya. Naruh bugis nggak boleh dijejel-jejel ya teman-teman. Saat mengukus pun nggak boleh terlalu mepet-mepet supaya ada ruang bagi mereka untuk melar, untuk ngembang. Nah, kalau terlalu mepet nanti akan lengket ya, masing-masing susah untuk dipisahin teman-teman. Walhasil nanti bugis teman-teman jadi cacat, jadi bopeng-bopeng. Yang lebih parah akan keluar, kecabut itu isiannya. Sayang kan, udah bikin bagus-bagus nanti malah jelek karena kelalaian meletakkan adonan terlalu berdekatan jaraknya. Warnanya bagus banget ya teman-teman, aku sendiri senang banget lihatnya dengan memakai jus pandan dan jus daun suji. Ini sangat warnanya alami ya, hijau alami. Asik banget. Ini rasanya enak loh teman-teman. Untuk resep teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Lanjut kembali, ini langkah terakhir, kita akan bentuk di wadah, di tin wall. Aku memakai 2 jenis wadah, tin wall yang 350 ml dan tin wall yang 750 ml. Kalau yang 350 itu diisi 5, kalau yang 750 diisi 10. Kita tata yang cantik sesuai dengan selera teman-teman mau natanya kayak gimana. Atau boleh juga ditiru ya caraku teman-teman, silakan aja. Mungkin teman-teman mau pakai cara aku untuk menata bugis berendam ini. Di sini untuk langkah awal aku nggak memakai sepuit teman-teman ya. Nanti aku finishingnya baru memakai sepuit. Nah di sini finishingnya aku pakai sepuit bintang yang belah 5 ya teman-teman. Nah, ditata, disemprotin seperti ini. Seperti membuat kue tart, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sering melihat bugis berendamnya itu dengan memakai vla encer. Nah, di sini teman-teman jangan kaget aku memakai bubur sumsum karena memang aku lebih senang memakai bubur sumsum ya, teman-teman. Biar bisa ngebentuk, biar cantik bentuknya, nggak cuman berbentuk vla encer seperti itu. Ya kembali lagi ke selera masing-masing ya teman-teman. Mau dibikin vlanya encer atau dibikin bubur sumsum, semua kembali ke selera baker sendiri. Sesuaikan juga dengan standar harga jual teman-teman ya. Ini dia hasilnya, cantik bukan? Silakan teman-teman ya untuk mungkin ingin rebake, resepnya nanti ada di kolom deskripsi. Sudah selesai, kita tutup-tutup dulu dengan tutup tin wall, kemudian bisa diisi stiker. Setelah semuanya dikemas rapi, kita akan masukin ke kresek karena sudah ditunggu oleh abang kurirnya teman-teman. Ini akan dikirim ke alamat masing-masing ya, alamat pemesan. Kayaknya sampai di sini dulu video kali ini, sudah 20 menit Bututi nemenin kalian. Semoga apa yang sudah tersaji memberi manfaat buat teman-teman ya. Bisa menjadi ide jualan maupun ide usaha teman-teman, nambah menu bakulan teman-teman ya. Yaitu bugis berendam dikemas di dalam tin wall, diberi dengan bubur sumsum. Jadi pesan satu dapat banyak customernya.
Nah, customernya nanti akan balik lagi mesen kembali. Laris manis ya teman-teman, usahanya jualan teman-teman. Terima kasih udah selalu hadir di sini. Jangan lupa nyalain lonceng untuk nggak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Kue Sabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.